Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu taqwabatina wa walladzi la ilaha illa huwa wa alhamdu bil akhirah wa hukmu yurja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu serta para jamaah sidang kajian Ba'dal Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pujian syukur yang tiada hingga atas semua nikmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita, yang dengan nikmat itu kita pada hari ini bisa hadir untuk pertolongan ilmu yang kesemuanya ini dalam rangka memperbaiki kualitas atau untuk kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin legakan pengetahuan seseorang terhadap agama Islam ini, diharapkan dari agama ini itu berdampak kepada atas peningkatan ibadah seseorang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian hari ini yaitu tentang pelatihan pemulasaran jenazah, ya. Ini sekali lagi sebagai materi yang sifatnya mengulang, yang insyaallah taala untuk lebih memahami lagi tentang materi tentang pemulasaran jenazah. Para Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurusan dalam jenazah seorang muslim adalah sebuah kewajiban fardu kifayah, ya. Jadi fardu kifayah adalah apabila ada yang sudah melaksanakan maka yang lain gugur kewajiban. Di antara fardu kifayah itu adalah pemulasaran jenazah. Tetapi tidak berarti sampai di situ bahwa ibunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menginginkan kematian yang nanti kita akan hadapi, ya. Setiap di antara kita pasti mati, ya. Maka kita menginginkan bahwa jenazah kita nantinya itu setidaknya pemulasarannya itu secara nilai kualitasnya itu sama dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk pemulasaran jenazah secara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya betul, kita harus mengaji, ya. Karena tidak sedikit orang-orang hari ini, ya, pendolingan yang penting iso pemulasaran, bisa memandikan. Padahal di dalam hal memandikan jenazah itu yang dibutuhkan adalah ilmu dalam memandikan jenazah, ya. Sehingga pada hari ini kita mencoba untuk bisa menyajikan materi tentang pemulasaran jenazah sesuai dengan apa yang dimaui di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tahapan utama tentu memandikan, ya, memandikan. Lah memandikan ini butuh ilmu.
Karena tidak begitu saja memandikan, tapi butuh ilmu. Ya. Kemudian yang kedua juga menyolatkan, ya, mengumpulkan pun, ya, itu pun di dalam hal bab tentang cara menguburkan mayit itu pun diatur, ya, di dalam syariat Islam. Sampai orang yang mengantarkan jenazah ke makam itu semuanya diatur dengan sunnah, ya. Jadi perkara-perkara demikian ini, ya, hampir sebagian besar orang melupakan. Ya. Sehingga tidak sedikit di antara kalangan, ya, saudara-saudara kita, ya, ya, boleh dibilang saya katakan bonek, ya. Bonek itu, ya, sepenting ngatusi lah. Ya, kita tidak seperti itu, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyelenggara jenazah dalam ajaran Islam itu memiliki aturan jelas dan terperinci, ya, detail, detail sekali. Sehingga oleh karena itu diharapkan ketika kita nanti ngaji tentang bab pemulasaran jenazah secara sunnah Nabi SAW, maka kita akan bisa untuk mengamalkan ketika ada saudara dekat kita, ada kerabat kita yang meninggal, setidaknya kita itu bisa nangani sendiri, ya. Banyak orang sekarang ini kalau mohon maaf kalau, ya, Pak Mudin tidak hadir bingung, ya, padahal kita bisa belanja, ini bisa belajar, sehingga ada di daerah tertentu itu kalau kemudian ada jenazah yang meninggal, ya, nunggu Pak Mudinnya. Padahal Pak Mudin itu pun juga banyak pekerjaannya. Nah, oleh karena itu dengan adanya kita belajar tentang bab pemulasaran jenazah, diharapkan nanti entah jamaah kita, entah saudara kita, entah kerabat kita, famili kita bisa melakukan sini, ya. Latar belakang masalah kesalahan yang sering dilakukan dalam mengurus jenazah, ya. Satu, tidak memandikan jenazah dengan benar. Ya, tidak memandikan jenazah secara benar sesuai dengan urutan Nabi SAW bagaimana, ya. Tidak mengikuti aturan, mengabaikan tahapan-tahapan dan penting dalam proses meninggal. Kemudian yang kedua, mengkafani dengan cara yang tidak tepat. Ya, kita berharap mengkafani jenazah itu sesuai sunnah Nabi SAW itu, ya. Caranya itu mulai dari yang kanan dulu. Kanan dulu. Nah, ini kalau tidak ngaji kita nggak ngerti, ya, cara mengkafani jenazah, ya. Kemudian yang ketiga juga bisa jadi tidak menyolatkan jenazah, ya. Padahal kita ini berharap dengan adanya jenazah kita ikut mensolatinya itu, ya, setidaknya kita mendapatkan fadilah keutamaan, yaitu berupa pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya tidak sedikit juga yang menganggap remeh tentang fadilah, tentang keutamaan mensolati jenazah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal pemulasaran jenazah sebelum kita sama masuk itu, sekarang ini sepatutnya mengulang, ya. Saya ingin menyampaikan lagi apa yang wajib dilakukan ketika seseorang itu sakit sampai wafat. Ya. Yang pertama, ya, orang yang diuji sakit itu satu, pertama adalah wajib sabar. Ya. Tidak boleh mengeluh. Loh, Ustaz, ada nggak yang begitu? Ada. Dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika diuji Allah Taala sakit, ya, dia mau apa? Berkeluh kesah, bahkan menyalahkan Allah, ya. Seolah-olah Allah itu memberikan sakit kepada orang tersebut itu, seolah-olah Taala itu, ya, memperlakukan dirinya itu jelek. Padahal itu adalah datang dari Allah ujian, ya. Ada yang kemudian sampai menyalahkan Allah, ya. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ketika seseorang diberikan ujian sakit itu kemudian marah-marah, ya, atau bahkan menampakkan sikap aneh.
Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam ketika seseorang menghadapi sakit, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wajib dia itu selain bertobat dia wajib untuk berdoa. Ini bisa dibuka dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit dialah Allah ini menyembuhkan aku. Tidak sedikit ibu-ibu bahwa orang itu bertawakal dengan obat. Ya. Seolah kalau saya nggak minum obat ini kan sembuh. Ada begitu. Ya. Sehingga dia sudah apa namanya tawakalnya terhadap obat. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Obat itu adalah wasilah perantara. Tidak sedikit orang itu kemudian kalau sembuh itu dia kemudian menyandarkan kesembuhannya itu karena obat, bukan Allah. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80, "Idza maridtu fahuwa yashfin," dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Ya, ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihi salatu salam. Ya. Yang kedua, disunahkan berobat. Hendaknya seorang yang muslim sakit pun maka dianjurkan dirinya untuk berobat. Tidak dibolehkan oleh syariat Islam apabila seseorang sakit itu tidak berobat, keliru berobat. Ya. Tapi ya jujur saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya langkah yang paling tepat itu, ya pernah saya sampaikan dalam kajian beberapa waktu yang lalu, panjenengan tuh bisa ruqyah mandiri, ya Bapak Ibu harus bisa ruqyah mandiri, sehingga ketika ada sesuatu tubuh kita yang merasa sakit, ya sebelum kita itu menjamak obat, ya setidaknya kita berdoa dengan cara apa? Ruqyah syariat. Kita ruqyah sendiri. Nanti dalam berikutnya nanti cara-cara ruqyah nanti akan kami sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalnahu shifaan." Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Bisa jadi minum obat A gak sembuh, minum obat B gak sembuh. Ada sesuatu yang bukan dianggap obat, misalnya gitu ya, hanya minum jeruk nipis tiba-tiba sembuh. Berarti di situ mana obatnya? Dia di obat jeruk nipis. Ada begitu. Dia sudah berobat kemana-mana. Ya, ada sebuah cerita seseorang kena penyakit asam lambung, sudah dibawa ke rumah sakit kemana-mana, ya sampai orangnya itu mengeluarkan duit, ya jutaan gitu ya, sampai dibawa ke Singapura hospital. Sampai di Singapura hospital pulang belum juga sembuh. Tiba-tiba bos yang sakit ini punya pembantu rumah tangga. Nah pembantu rumah tangganya ini ngomongnya gini, loh, kalau pingin mau ganti asam lambung, makan bubur apa namanya itu kanji, tepung tapioka. Nah kalau orang ini nggak ngerti, tepung tapioka dibuatkan bubur tepung tapioka, lebih itu sembuh. Makanya obat itu pentingnya di itu. Ya, di samping kita juga berdoa juga berobat. Tetapi namanya obat itu, ya kadang diberi obat A nggak sembuh, diberi obat B nggak sembuh. Loh, yang dianggap nggak obat itu bisa menyembuhkan. Padahal itu juga mengandung apa? Mengandung hal yang bisa menyembuhkan rasa sakit yang diminta apa? Ya tadi asam lambung. Ya. Bayangkan tuh, itu cerita nyata ini. Sampai dibawa ke rumah sakit internasional Singapura hospital, ya balik ke sini masih sakit, disuruh sama pembantu rumah tangganya suruh apa? Makan bubur tepung tapioka. Lu sembuh. Ya. Nah ini ya kita disunahkan oleh Nabi SAW untuk berobat, tetapi kita berobat dengan cara obat-obat yang syar'i, menghindari dari obat-obat yang haram.
Jangan sampai kita mengonsumsi obat dengan obat-obat yang haram, ya. Misalnya mengandung homer, mengandung ya minyak babi misalnya itu, maka ini dilarang di dalam syariat Islam, ya. Yang ketiga berobat dengan doa, ya berobat dengan doa. Tadi sudah di awal saya sampaikan berdasarkan apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa wa lam yakun fihi syirkun." Tunjukkanlah kepadaku ya kalian tidaklah mengapa ruya yang di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Apa yang dimaksud di sini? Ya kita sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa misalnya sakit, nanti kan sudah pernah disampaikan ya. Kalau misalnya sakit, apa tubuh kita mana yang sakit, kita kemudian meletakkan tangan kanan kita di area yang kita sakit itu, kemudian kita baca ruqyah sendiri. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu dibaca 7 kali. Ya. Itu cara Nabi SAW. Bukan kemudian Joko keris, keris bawa dicelupan air minum putih, ya, ya, kemudian diminum, ya, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Saya melintang. Tidak sedikit orang itu kemudian berobat dengan cara-cara yang dilarang oleh syariat Islam. Oleh karena itu, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu untuk meruqyah diri sendiri, ya. Tidak perlu kita menggantungkan dengan orang ruqyah sendiri aja. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, ya, bisa mencoba dengan metode bekam. Misalnya bekam penting. Saya sampaikan pada ibu-ibu, bapak-bapak, bekam itu penting. Ini termasuk salah satu ruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bekam itu akan mengeluarkan darah-darah kotor. Ya itu harus setidaknya ada agenda untuk bisa meruqyah diri sendiri. Kemudian bahwa ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis tersebut untuk mendorong seseorang untuk mempelajari penghormatan penyakit. Ya, saya beberapa kali ya dulu ya saya kena penyakit sinusitis maksilaris. Sinusitis maksilaris itu pilek yang enggak sembuh-sembuh. Pilek enggak sembuh-sembuh. Nah kalau sudah pilek itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, baunya tuh busuk, baunya busuk. Itu kemudian saya belajar untuk bisa mengetahui apa obat untuk penyakit sinus. Saya bawa ke dokter, dokternya itu sudah merekomendasikan sama saya, bapak datang ke sini hari ini jam sekian, ya, untuk operasi. Waktu itu saya sudah siap operasi. Gak main-main, saya ambil di rumah sakit di daerah Perak sana. Tidak perlu saya sebutkan nama. Saya datang ke sana, saya ketemu ke sana. Kemudian saya sudah duduk, sudah siap. Sudah siap mau dioperasi. Lah kok dokternya tuh bilang gini, Bapak sebelum saya operasi, apa Bapak punya pantangan makanan atau minuman? Kemudian saya ingat-ingat. Soalnya kalau ada pantangan minuman dicoba, Bapak ingat-ingat. Tak ingat-ingat, saya itu nggak bisa minum kopi. Kalau saya minum kopi, badan saya tuh gemetar, jantung rasa buk 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 buk, dan rasanya pahit. Terus saya sampaikan, dok, kalau saya minum kopi seperti ini, dok, saya kadang kalau minum kopi itu gemetar, apa? Kayak ngedek kuat ini jam. Terus kemudian kamu bingung, kayak bingung. Oh, jangan operasi dulu. Sebaiknya Bapak cek jantung. Oh, bingung nggak? Tadinya saya dari Sidoarjo ke Perak itu dengan semangat, kepingin sembuh, kepingin operasi. Coba bayangkan. Dan sampai di situ nggak jadi operasi, disuruh cek jantung. Gak bingung kami. Waduh, semangat saya langsung down. Terus kemudian saya mencoba untuk melakukan searching sendiri di internet. Ternyata tahu penyebab sinusitis itu diantaranya karena faktor infeksi gigi.
Gigi yang infeksi nggak segera dicabut sehingga terjadi pembusukan ya di area hidung ini. Oh, di sini penyebabnya. Ya, langsung saya minta ya, saya datang ke puskesmas, cabut gerak bahwa saya ini alhamdulillah inilah sembuh dengan izin Allah Ta'ala. Tapi dengan jalan itu tadi sebelumnya saya coba enggak gula ini apa bu? Saya ambil ini sedikit cerita pengalaman apa sharing kepada ibuku bapak-bapak untuk menggurah saya itu menggurah dengan habatus sauda. Jadi di rumah itu saya sediakan habatus sauda, PCO, ya ada di rumah madu, ya itu saya tetes hidung saya itu dengan habatus sauda yang cair itu. Alhamdulillah, bismillah. Setiap pagi itu keluar dahak itu ngumpul-ngumpul. Alhamdulillah dengan izin Allah. Artinya apa? Dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim ini menunjukkan kita ini juga dibutuhkan untuk belajar penyakit yang kita hadapi itu apa? Ya kita belajar obatnya. Ya. Banyak sekarang nih ya di referensi-referensi melalui searching internet kita bisa oh ini mungkin ini bukan berarti kita apa namanya itu menghindari dokter bukan, tetapi setidaknya kita tahu penyakit kita tuh setidaknya kita melakukan dengan jalan obat dengan herbal atau ruqyah ya. Itu yang ketiga dengan doa. Kemudian keempat haram menggunakan azimat ya. Tidak boleh seseorang itu kemudian ya berobat dengan cara mengalungkan gelang putih misalnya ya. Saya sering melihat anaknya ya anak-anak kecil gitu ya. Ya dikai apa jenenge gelang apa namanya itu? Gelang benang. Dikai gelang benang. Nah, tak tanya kenapa pakai gelang benang supaya gak panas. Nah, tanya gitu. Benar gak ya aku gak ngerti. Kemudian ada juga diberikan apa tulisan-tulisan yang ditempel di tembok tulisannya Umar Al-Faruq ya karena kisahnya Umar radhiyallahu anhu sahabat Nabi SAW itu dikatakan Al-Faruq dikarenakan Umar itu sangat ditakuti oleh setan sehingga dia datang kepada dukunnya yang tulisan Umar Al-Faruq sampai tempel noning tembok. No, panas tuh kok hubungannya kalau Umar Al-Faruq. Ya panas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cara gimana? Ya nanti buka aja di hadis-hadis Nabi SAW. Di antara untuk bisa menjadikan dinginnya panas itu apa? Banyak minum air putih. Itu Nabi sudah memberikan satu jalan keluar. Gak perlu sampai bawa ke dukun diberi gelang, gak jelas malah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, maka ia telah berbuat syirik. Hati-hati, ya, hati-hati persoalan-persoalan demikian, ya. Hadis ini dinyatakan sanadnya qawi, kuat, dan hadis ini adalah sahih, ya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Keempat, tadi sudah sebutkan haram menggunakan azimat, ya. Kemudian, ya, bolehkah berobat kepada orang bukan Muslim? Ya sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya. Boleh seorang Muslim untuk berobat kepada orang non Muslim, ya, boleh, tidak mengapa, ya. Makanya kapan pembahasan tentang masalah berobat, saya juga kapan lalu itu mendapatkan pertanyaan, ya, kenapa Ustadz Guling jadi dokter, misalnya dokternya itu apa namanya itu dokter kandungan laki-laki, ya saya juga kadang-kadang juga berpikir lah yo dokter kandungan sakmene wake niku lanang, heran saya kenapa kok laki, tapi ternyata ada jawaban. Jawabannya itu laki itu lebih tegel, napa tegel? Lebih tega, mentolok, lebih kuat, lebih tatak, psikologinya itu lebih tatak dibandingkan dengan perempuan.
Ya, ya perempuan ini mohon maaf ya, jangan melihat darahnya manusia, nyembelih hewan kurban aja wanita tuh takut ya, melihat ceceran darah hewan kurban takut. Makanya saya kemudian berpikir iya ya, apa karena itu laki-laki banyak mengambil spesialis dokter kandungan dikarenakan apa? Psikisnya, mentalnya tuh lebih lebih kuat menghadapi persoalan-persoalan seperti itu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari, "Kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanasqil qauma wa nakhdhumuhum wa nurdul jarha wal qatla ila al-Madinati," rawahul Bukhari. Kami ikut berperang bersama Rasulullah untuk memberi minum dan pelayanan kepada prajurit laki-laki, juga membawa mereka yang syahid dan terluka. Jadi zaman Nabi SAW itu wanita-wanita sahabiah ya, zamannya Nabi SAW itu ikut ke medan perang. Tapi dia bagian apa? Bagian pengobatan. Ya, bagian pengobatan. Sehingga ketika terjadi peperangan banyak sahabat yang jatuh terluka, yang mengobati itu para wanita. Para wanita datang, ya membalut luka-lukanya, ya itu para wanita, ya. Maka dibolehkan ya kita berobat, laki-laki berobat kepada perempuan boleh, ya. Cuma ya memang ada sesuatu hal yang menjadikan kita masih belum bisa terima itu kalau sakit-sakit yang sifatnya yang sensitif ini yang susah. Ini kadang-kadang kita belum bisa. Ya apa ya? Ada yang orang kena sakit daerah yang sesuatu yang kurang berkenan itu, ini juga piye ya? Ya intinya gitu ya. Boleh berobat kepada wanita, tapi kalau bisa ada sesuatu yang bisa pilihan laki-laki ya kita berobat kepada laki-laki. Dokternya laki-laki. Sehingga kita tidak merasa apa namanya tidak merasa pekewo ya. Coba suntik loh. Suntik lah gak enak sih. Makanya kalau suntik lah iso ya. Lah iso dokter laki-laki lah. Rasanya gak enak kalau suntik ya. Ya apa kan daerah-daerah yang sifatnya aurat kan begitu ya. Tapi kalau bisa milih dokter laki-laki sama laki-laki ya. Perempuan juga begitu. Milih yang perempuan ya. Kemudian cara menyembuh yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah ini saya mengulang. Yang pertama, Nabi SAW meletakkan tangannya pada badan-badan orang yang sakit. Ya, jadi kalau panjenengan datang bertakziah kepada sahabat yang sakit, maka ada sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Apa? Tangannya panjenengan itu bisa diletakkan pada bagian badan orang yang sakit. Sambil membaca Allahumma rabban nasi adhabil ba'sa asfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan ghadir sakoma. Ya, diletakkan tangannya ya. Itu cara Nabi SAW di dalam hal mengobati seseorang yang sakit. Kemudian yang kedua, cara sunnah yang Nabi SAW lakukan ketika bertakziah kepada orang yang sakit. Yang kedua adalah orang yang sakit sendiri meletakkan tangannya pada bagian badan yang sakit. Ya, jadi kalau kita takziah, ya, visit ke orang yang sakit, kita tanya, Pak, panjenengan sakitnya apa? Dada saya ini sakit, misalnya ini. Maka contoh Nabi SAW, orang yang sakit itu tangannya itu diletakkan pada badannya yang sakit sambil membaca, ya tadi sudah saya sampaikan, Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali. Kemudian membaca apa? Allahumma inni a'udzubika, ya Allahumma apa? Allahumma inni a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Itu dibaca 7 kali. Artinya, ya di dalam hadis ini artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan dan kekuasaan Allah dari keburukan apa yang aku dapatkan
dan yang aku khawatirkan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kalau kita tuh sakit, ada sesuatu yang kita khawatirkan, ojo-ojo untuk pas iki lara anu, ya kan? Ojo-ojo kok lara iki. Maka doa ini sebagai penawar, ya. Agar apa? Agar penyakit yang kita khawatirkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan oleh Allah. Hindarkan kita dari penyakit yang kita khawatirkan. Maka kita ketika sakit, ya, kita disunahkan untuk meletakkan tangan kanan kita pada tubuh yang sakit itu sambil membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah. Allahumma inni a'udzubillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, itu dibaca 7 kali. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam menyembuhkan seseorang, yaitu orang lain mendoakan kesembuhan bagi orang yang sakit sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah peristiwa ini terjadi ketika Nabi sakit, Nabi dikunjungi oleh malaikat Jibril. Maka bagaimana? Ya, maka malaikat Jibril itu meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, manakala kita takziah berkunjung kepada orang yang sedang sakit, diusahakan kita itu mendoakan, ya, agar dia diberikan kesembuhan. Dan yang kedua, digembirakan, ya. Jangan sampai orang yang kita kunjungi kemudian ditakut-takuti. Wah, iki dhisik aku dikonco lara kok ngene mati. Oh. Ada yang begitu. Kita besarkan. Ya, semoga sembuh, sabar, ya. Itu yang kita lakukan kepada orang yang sakit ketika kita berkunjung, ya. Kemudian orang yang sakit boleh mengkarantina opname, ya. Opname ini penting juga, ya. Kalau memang dibutuhkan untuk opname. Mengapa? Ada dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya apa? Supaya sakitnya itu tidak menular, ya. Supaya sakitnya tidak menular. Ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yuridanna mumarridun ala musih. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim. Janganlah unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat, ya. Dalam riwayat lain, idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idza waqa'a bi'ardin wa lastum biha fala tahbutu 'alaiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Bila mana suatu daerah dilanda wabah taun, ya, janganlah kalian keluar dari sana. Sedang bila mana suatu daerah dilanda wabah taun, tetapi kalian tidak berada di dalamnya, janganlah kalian datang ke sana. Artinya gini, kemarin kita pernah mengalami COVID-19, ya. Betapa pada saat itu suasananya mencekam, lockdown. Hampir setiap menit, setiap jam, ambulan itu selalu merang-rang sirenenya, ya. Apa-apa menular. Sehingga Nabi SAW memerintahkan, jangan ketika kita berada di suatu keadaan kampung halaman atau suatu daerah yang di sana tidak terkena wabah, jangan sampai kita keluar dari daerah situ kepada daerah yang ada wabah. Sebaliknya juga begitu. Daerah di sana ada wabah, jangan sampai dia tuh keluar ke daerah yang di sana belum ada wabah. Ya. Ini menunjukkan apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maknanya syariat Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan upaya pencegahan, ya. Dengan disertai keyakinan. Contoh, orang kena flu, ya. Orang flu itu gampang bisa nular. Jujur saja, saya tuh kalau sudah flu, saya bilang sama anak saya, "Oh, saya tidak abi. Kalau kamu jangan dekat-dekat api." Dan saya berusaha untuk menggunakan masker. Karena memang benar, orang kalau sudah flu itu gampang nular.
ya. Dan itu juga tidak sedikit, ya, ya itu mungkin suatu mitos barangkali, tapi saya melihat ya ada nyatanya juga orang yang pilek itu gampang nular. Tapi secara secara apa namanya itu secara fisik diharapkan orang-orang itu memang itu tadi suka apa namanya itu menjaga kesehatannya itu tadi dengan olahraga, kemudian dengan mengkonsumsi herbal. Setidaknya di rumah itu ada herbal yang kita siapkan, entah itu madu, entah itu habatus sauda, entah itu virgin oil misalnya gitu. Itu setidaknya di rumah ada. Untuk apa? Untuk penjagaan supaya fisik kita ini tetap dalam keadaan fit, fit ya. Ya. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibuku yang dirahmati Allah, wajibnya seseorang menjenguk orang sakit, ya. Orang muslim wajib menjenguk saudara yang sedang sakit. Ya, saya ingin menyampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini kan sudah ada komunitas pengajian nih. Ya. Ya, saya sarankan usul saja, ya. Setidaknya di sini ada semacam komunitas, kalau misalnya ada saudara yang sakit, ada perwakilan yang mengunjungi misalnya gitu. Ya, misalnya rame-rame mengunjungi ya nggak apa-apa. Tetapi setidaknya di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya setidaknya data jamaah itu penting. Ya, saya sampaikan kepada Mas Andi, setidaknya data jamaah itu kita punya. Misalnya jamaah ini kok nggak pernah datang, kita tanya apa, mungkin sakit, ya kita datang kita kunjungi. Nah, itu kalau bisa kita membentuk ya semacam komunitas seperti itu. Jadi kalau ada yang sakit, entah perwakilan dari sini datang ke rumah saudaranya jamaah yang lagi tidak kelihatan, tidak hadir. Nabi SAW menjenguk sahabat yang sakit itu seraya memotivasi supaya apa? Supaya sembuh dengan kalimat la ba'sa tuhun insya Allah, tidak apa-apa, insya Allah lekas sembuh. Ya, di sini Soki diriwayatkan Imam Al Bukhari. Jadi kalau kita datang menjenguk saudara kita yang sakit, jangan sampai kita menjadikan saudara kita itu takut, besarkan hatinya. Ya, ini tidak apa-apa sakitnya, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh. Ya, itu. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, orang yang sakit itu hendaknya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seperti apa yang saya sampaikan di awal, ya, ada kejadian seorang ustadz, seorang mubaligh, ya, ternyata ya ngapunten putranya itu datang ke saya menyampaikan waktu sakitnya si fulan ini itu seolah-olah berkeluh kesahnya itu menyalahkan Allah. Ya. Wah, aku ini sudah melakoni ini, sudah dakwah kemana-mana, kena lorong ini, itu bahaya. Ya, ini seorang ustadz, ya, tidak saya sebutkan namanya. Ya, maka bagi orang sakit berkewajiban untuk berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah, ya kita berusaha. Ya Allah, mugi-mugi sakit saya ini menghapus dosa saya. Mudah-mudahan sakit saya ini menjadikan saya itu semakin taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sakit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini menjadikan kita bertambah-tambah ingatnya kita kepada Allah. Terutama bertambah-tambahnya ingat kita kepada kematian. Kalau sudah ingat mati, wis, insya Allah Ta'ala, ya, tersebut obat itu. Kenapa? Orang itu semakin yakin, ya, dengan kesembuhan. Dia semakin banyak berzikir, banyak istighfar. Malah justru gitu itu malah bisa menyembuhkan. Ya. Orang Islam harus berbaik sangka ketika sakit. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sini di sebuah hadis Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini sahih, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal kecuali dalam keadaan berbaik sangka pada Allah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan maknanya itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang itu mati kecuali dia mati dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah merupakan salah satu yang diwajibkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mengalami sakit. Ya, maksudnya adalah berharap mendapatkan ampunan. Oh ya Allah, panjenengan maringi kula sakit niki, mugi-mugi dosa kula panjenengan hapus. Ya, dihapuskan. Dan memberikan limpahan kasih sayang. Allah Ta'ala itu kalau sayang kepada hambanya, Allah Ta'ala menguji. Itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwasanya setiap di antara kita wajib untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Kemudian setelah habis materi ini, kita nanti akan insya Allah langsung praktek pada pemulasaran jenazah. Mentalkinkan mayat. Ini saya kira sudah pernah saya sampaikan di sini. Mentalkinkan mayat. Cara mentalkinkan mayat sudah pernah saya sampaikan di sini. Ya, pada intinya jika kita melihat saudara kita, kerabat kita, kita masih sempat ya menemani dia dalam akhir-akhir hidupnya, apalagi dia dalam keadaan sudah tidak ada harapan untuk sembuh, sudah nazak, taruhlah gitu ya. Maka kita jangan bosan-bosannya kita bisikkan melalui telinga kanan, kemudian kita sampaikan, sebutlah kalimat la ilaha illallah. Sebutkan kalimat. Ya, kalau saya sudah pernah sampaikan beberapa yang lalu, ya paman saya mau meninggal, saya sampaikan, paman, ini ada satu kalimat yang akan menunjukkan paman masuk ke surga. Itu sudah dalam keadaan merem begini paman saya, menutup mata. Kemudian saya kalimat la ilaha illallah, melek. Padahal itu sudah dalam keadaan merem, nggak bisa. Padahal tamu sudah banyak di sini. Ya, tak siap. Begitu saya katakan la ilaha illallah, melek begini, tersenyum melihat saya, kemudian merem mengangguk gini, artinya dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tak tinggal. Beberapa jam kemudian saya pulang naik sepeda motor, HP saya berdering, pamanmu meninggal. Apa artinya? Insya Allah Ta'ala orang yang meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia telah mendapatkan fitrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini pertaruhan, Bu. Ya, Pak, masalah meninggal husnul khotimah ini pertaruhan, ya, tidak gampang, ya, tidak mudah, ya. Monggo dilanjut, Maaf. Baik, saya lanjutkan. Untuk mentalkin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hendaknya dari kita yang menemani jenazah atau orang yang mau meninggal, kita talkin, ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya sudah. Tidak usah kita talkinkan lagi, sudah selesai. Ya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan berbuat gaduh pada saat orang itu dalam keadaan nazar. Ya. Dibuat tenang suasana. Memang banyaknya orang kalau menghadapi entah itu saudaranya apa, biasanya ngapunten nih dari ibu-ibu, biasanya dari pihak perempuan yang banyak duluan itu nangis, belum apa-apa sudah nangis. Ya, oleh karena itu ya boleh menangis, tetapi pada posisi seperti itu setidaknya jangan sampai memperlihatkan kondisi nangis yang sifatnya menjadikan kondisi suasana di ruangan itu seperti panik biasa, ya. Nah, kita yang tahu yang sudah ngaji langsung bertindak. Begitu ini mau sudah kelihatan tidak ada harapan untuk sembuh, ya kita bertindak, kita kita bisikkan di telinga kanan, kemudian kita sampaikan dengan kalimat la ilaha illallah.
Kalau dia sudah mengucapkan ya sudah selesai. Tidak usah diulang-ulang kecuali kalau belum ya kita ulang-ulang. Tapi kalau dia sudah mengucapkan ya sudah kita tinggal ya. Dan ini disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang yang sedang yang sakit itu ya dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang mati itu dalam keadaan akan mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Ini hadis rawahu Muslim. Kemudian menutup kedua matanya. Jadi ketika teman kita atau siapa kerabat kita meninggal, ya biasanya itu matanya kan biasanya umumnya itu melihat ke atas. Maka kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan untuk menutup kedua matanya ditutup. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa fasawfa aqma'u thumma qala inna ruha idza murila tabi'ahul basar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendatangi Abu Salamah yang telah meninggal, ketika itu kedua matanya terbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memejamkan kedua mata Abu Salamah dan bersabda, sesungguhnya bila ruh telah dicabut, maka pandangan matanya mengikutinya. Jadi ruh itu kalau dicabut, pandangan matanya jenazah itu, mayat itu mengikuti arah ruh yang dicabut. Ya biasa mungkin, makanya melihat ke atas ini ya itu ditutup. Ditutup. Ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita di dalam sebelum praktek jenazah ini setidaknya hal-hal yang sifatnya sederhana, yaitu mengunjungi orang sakit, ya, memberikan motivasi kepada orang yang sakit agar semangat untuk sembuh, memberikan motivasi kepada orang yang sakit agar senantiasa berharap kesembuhan dan senantiasa berhusnudzon, ya, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah motivasi, itu semua adalah memenangkan obat secara psikis, secara mental. Supaya apa? Dia semangat untuk ada harapan untuk ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berharap untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita praktek, ya, praktek untuk jenazah. Nah, nanti dari pihak jamaah sini untuk laki-laki ya ini prakteknya itu ada yang mau jadi sukarelawan, ya, ada yang mau sukarelawan yang setidaknya ya kalau memang bisa dilakukan dengan praktek langsung ya sebaiknya pemulasaran itu dilakukan kalau bisa tuh siang, ya, tapi karena ngajinya kita jam-jamnya pada maghrib ya mungkin ya sebenarnya paling enak itu praktek langsung diatusi, ya, tapi karena kita ngajinya pada maghrib sampai isya ya mungkin kita prakteknya diatusi, ya. Nanti ini saya sampaikan kepada Mas Andi saran yang perlu disiapkan, ya setidaknya air bersih, sabun, handuk, ya, sarung tangan, ya, waslat, kapas atau cotton bud, ya, kemudian kain penuntung aurat, wewangian, ini apa-apaan Mas. Tapi apa setidaknya ada, kalau ada disediakan, ya apa-apaan jenisnya apa-apaan ya. Tapi kalau memang bisa praktek langsung alangkah baiknya. Ya diadusi ngono ya. Nek ketok ini cara ngadusi. Ya. Sebenarnya gitu. Terus gunting kuku, ya. Nusuk kenapa gunting? Ya nanti saya jelaskan. Ya, Sunanul Fitrah menggunting kuku, ya. Kumisnya dirapikan. Saya punya sahabat waktu masih tinggal di Surabaya. Dia tuh mau meninggal tuh masih ingin ini
rambutnya kan gondrong. Gak mau rambutku potongan. Tapi ya jenggot ojo. Meninggal dia. Ya masih aja kita laksanakan jenggotnya ya. Tidak kita rapikan ya biasa gini jenggot. Ya. Nah itu ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada hadis yang mendukung sunanul fitrah. Tapi tidak pengecualiannya yaitu masalah hal yang terkait dengan vital itu tidak. Tapi yang tidak termasuk vital itu ya setidaknya kita bersihkan. Entah kukunya diketoi, terus kemudian jenggote apa brengose jerongot-jerongot dirapikan misalnya gitu ya. Ya. Ya, ada yang seperti itu. Basratnya untuk apa? Ya basratnya diantaranya adalah membersihkan tubuh ya. Ya kain penutup aurat jari. Ya punya pasti ya. Masa nggak punya jarit? Punya kan? Jarit. Kalau kapur barus nanti tak WA aja ke Mas Andi ya. Nah, ini tolong akal depan disediakan. Ya, meskipun apa-apa sebenarnya paling enak itu praktek langsung. Asing orang sing gelem tapi jenenge kajiannya malam begini ya enak ya. Enak wis pek ala ya. Tapi sebenarnya lah iso itu praktek langsung. Ya diatusi temenan dulu. Ustaz diatusi bagi-bagi keademan ya. Soalnya gitu ya. Terus kemudian kain kafan. Ya, kain kafan. Jika mayitnya itu pernah haji atau umroh, sediakan juga kain ihramnya. Kalau ada gitu, ya. Ya. Untuk mengukus apa mayitnya, ya. Dan juga tempat pemandian mungkin besok insya Allah untuk pertemuan besok tempat pemandiannya mungkin di sini aja ya. Yang namanya pura-pura no. Kalau ada boneka pakai boneka. Kalau ada boneka. Tapi kemarin ada yang mengusulkan pakai bantal guling ya. Pakai bantal guling ya nggak apa-apa. Ya. Ya, saya kira itu dulu. Insya Allah Taala akad ini akad tempat ya. Insya Allah kita mudah-mudahan kalau ada udur ya insya Allah akad kedua bulan depan kita praktek. Ya. Mohon untuk hadir. Supaya apa? Tadi di awal saya sudah sampaikan. Ya, setidaknya kita itu ada tenaga untuk perawat jenazah. Ya paling tidak dari kita, keluarga kita sendiri ya. Dari kerabat kita yang meninggal. Ya, kita sendiri yang nangani. Gak usah wong liya. Kita sendiri yang nangani. Ya. Nanti bagaimana kita mengkondisikan di tempat pemakaman itu setidaknya kita juga yang menangani sendiri. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya kurang berkenan. Monggo. Materi yang bisa ada dari topika. Oh, boleh. Nanti tahu ya kan iya. Nanti tahu ya kan Mas. Ya, tentang doa. Boleh, enggak apa-apa. Ya. Ya. Yang penting nanti materi ini saya akan ke Mas Andi ya nanti Mas Andi fokus ke jamaah yang hari ini itu pengajian mudah-mudahan dengan yang kita lakukan pada hari ini menambah wawasan dan keilmuan kita terhadap hadinul Islam ini dan mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan kita akan melakukan praktek untuk pemulasaran bagaimana sih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulasari orang muslim ya setidaknya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasru minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.